wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga baik ya. Perkenalkan, Ibu Atsnal Malalestari. Ibu biasa dipanggil Ibu Mala. Hari ini kita akan belajar tentang materi diagram torus pada pelajaran matematika pada kelas 2 SD. Penasaran kan? Mungkin ada beberapa siswa yang masih belum tahu apa sih itu diagram torus. So, mari kita belajar bersama-sama ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang diagram torus, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal diagram torus dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat mengetahui fungsi diagram torus dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat membaca diagram torus dengan benar, serta peserta didik dapat membuat diagram torus dengan benar. Baik, langsung saja. Nah, apa sih diagram torus itu? Nah, diagram torus adalah cara mudah untuk mencatat dan menghitung jumlah benda dengan menggunakan garis-garis. Setiap satu benda digambar dengan satu garis, sehingga kita bisa melihat dan menghitung jumlahnya dengan cepat. Diagram torus membantu kita agar tidak bingung dan tidak salah saat menghitung banyak benda. Berikutnya, diagram torus itu memiliki fungsi. Nah, apa sih fungsinya? Diagram torus berfungsi untuk menghitung jumlah benda dengan rapi. Dengan diagram torus, kita jadi lebih mudah untuk menghitung dan menghindari kesalahan. Selanjutnya ada bentuk diagram torus. Nah, diagram torus itu dibuat dengan garis-garis seperti lidi. Jadi setiap satu garis itu menunjukkan satu benda. Jadi jika ada 3 benda, maka digambar 3 garis torus seperti di bawah ini. Nah, di sini tuh kan ada 3 garis seperti lidi ya. Itu artinya sama dengan 3. Nah, bagaimana sih cara membaca diagram torus? Cara membaca diagram torus adalah dengan menghitung semua garisnya. Setiap garis itu bernilai 1 dan satu garis silang bernilai 5. Selanjutnya ada aturan dalam membuat torus. Dalam diagram torus, setiap satu benda digambar dengan satu garis. Jika sudah sampai 5, garis kelima dibuat menyilang agar mudah dihitung. Perhatikan pada gambar di sampingnya. Di sini, pada yang atas terdapat satu gambar pensil, berarti ini sama dengan satu garis torus. Kemudian yang bawahnya ada 5 buah ballpoint. Nah, kan ada 5 nih, jadi anak-anak membuat terlebih dahulu 4 garis torus di sampingnya di sini. Nah, pada garis yang kelima itu anak-anak silang seperti pada gambar tersebut, dibuat menyilang agar mudah dihitung. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh diagram torus. Anak-anak, perhatikan ya. Perhatikan yang pertama gambar di sebelah kiri. Berikut adalah data buah yang dibawa oleh Lili dan teman-teman. Ada buah apa aja? Ada buah pisang, apel, jeruk, dan juga anggur. Nah, kita dapat membuat diagram torus berdasarkan data buah tersebut. Nah, coba buat diagram torus untuk buah kesukaan Lili dan teman-temannya.
Berikut adalah diagram turus buah kesukaan. Nah, pada gambar sudah tersajikan ada tampil ya anak-anak. Ada kolom berisi karena membuah, turus, dan juga banyak anak. Buah pertama adalah buah anggur. Buah anggurnya ada berapa? Ya, ada 2. Berarti kita membuat turus ada 2. Buah yang kedua adalah buah jeruk. Ada berapa jumlah buah jeruknya? Ternyata ada 6. Berarti kita membuat turusnya sebanyak 6. Nah, karena 6 kan lebih dari 5. Tadi kan sudah disebutkan, jika turusnya itu nilainya 5, maka turus atau garis yang kelima itu dibikin menyilang ya. Gitu. Kemudian ada buah apel. Buah apelnya ada berapa? Ada 4. Berarti membuat turusnya ada 4. Lalu yang terakhir ada buah pisang. Nah, buah pisangnya itu ada 3. Berarti kita membuat turusnya 3. Ya, baik anak-anak, tadi sudah belajar diagram turus ya. Nah, diagram turus di sekitar kita itu juga bisa digunakan loh. Untuk apa? Untuk menghitung banyak hal pastinya. Seperti misalkan jumlah siswa di kelas, jumlah mainan, ataupun jumlah hewan peliharaan yang anak-anak punya. Berikutnya, Ibu mempunyai kuis nih. Ayo anak-anak jawab kuisnya ya. Baca soalnya dengan teliti dan jawablah dengan benar. Ya, soalnya berbentuk pilihan ganda. Berapa jumlah benda di samping? Di samping terdapat gambar kotak pensil. Ada berapa ya kira-kira jumlahnya? Yap, jawabannya adalah 3. Terdapat 3 buah kotak pensil. Apakah semuanya benar? Ya, semoga benar ya. Selanjutnya soal yang kedua. Gambarnya masih sama ya dengan soal yang tadi. Jika dibuat turus, manakah pilihan di bawah ini yang benar? A. 3 turus, B. 2 turus, C. 4 turus. Yang mana yang benar ya? Hore! Yang benar jawabannya adalah A, yakni ada 3 buah turus. Karena jumlah bendanya ada 3, maka kita membuat turusnya sama, yaitu 3. Baik, untuk menguji pemahaman anak-anak mengenai diagram turus, coba anak-anak latihan mandiri ya. Siapkan alat tulis lengkapnya. Untuk soalnya, lengkapilah diagram turus di bawah ini dengan semangat. Pada gambar terdapat benda-benda di gedung olahraga. Ada meja, kursi, lemari, bola basket, dan juga bola sepak. Anak-anak buat gambar tabel seperti pada layar di buku catatan masing-masing ya. Kemudian, anak-anak hitung nama benda sesuai dengan yang tertera pada tabel, lalu dituliskan banyak buahnya dan gambar turusnya. Apabila mengalami kesulitan, bisa meminta bantuan orang tua maupun saudaranya ya. Semangat, selamat mengerjakan. Jika sudah selesai mengerjakan, nanti anak-anak ketik sudah mengerjakan di kolom komentar ya.
Iya, jadi begitulah ya anak-anak diagram turus. Ibu harap anak-anak paham ya tentang diagram turus ini. Terus semangat belajar matematika. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.